Saya berterima kasih sekali kepada masyarakat Timika karena PSDD saya melihat dibanding daerah lain kita termasuk efektif. Kita bukan hanya menghentikan aktivitas tapi pengobatan dari tim gugus jalan. Ya. Mungkin hanya kita yang ada mungkin dari PSDD ini menjaring orang-orang yang di jalan langsung dirapid, mungkin hanya di Timika, dan yang positif langsung dilakukan pengobatan. Dan puji Tuhan udah banyak yang sembuh. Namun demikian tentunya dengan adanya kita menjaring orang-orang yang di jalan, banyak yang terjaring positif. Namun itu belum tentu corona, sehingga kita perlu hasil swab. Yang nantinya dengan adanya masyarakat tidak beraktivitas tentunya akan berdampak signifikan 2 minggu ke depan terkait dengan COVID. Kemudian kemarin ada arahan Kapolri yang meminta aparat Polri untuk mengawasi pusat-pusat perbelanjaan menjelang new normal ini. Iya, new normal adalah salah satu kebijakan pemerintah yang harus kita laksanakan dan harus kita persiapkan. Apa yang perlu persiapkan? Tentunya masyarakat harus sadar. Tidak ada kata lain, hanya masyarakat harus sadar apa itu COVID. Ya, masyarakat harus sadar apa itu COVID. Salah satunya adalah jaga jarak, social distance ya, terus jaga kebersihan. Tapi yang paling penting adalah jaga kesehatan. Kalau tubuh kita nggak sehat, sangat mudah untuk rentan untuk kena corona. Ya, kita harus tahu jam-jam mana corona itu tidak bisa bergerak. Ya, pada siang hari panas terik itu corona tidak bisa bergerak. Ya, oleh karena itu hindarilah keliaran pada jam 2 sampai jam 6 pagi. Maka itu kita terapkan jam 2 sampai 6 pagi kita tutup. Karena apa? Disitulah corona mudah untuk berkeliaran karena tidak ada hamparan sinar matahari. Kemudian melihat 1 minggu terakhir pelaksanaan PSBB ini, apakah ada kemungkinan dilanjutkan atau tidak, terlepas dari kebijakan pemerintah nanti, tapi pihak kepolisian melihat ini seperti apa? Nah, kalau saya lihat ya dari apa yang kita lakukan ini sudah efektif. Nanti selanjutnya kita harus ada langkah-langkah step by step. Ya, step by step dalam arti mungkin ada kebijakan yang untuk memulihkan perekonomian. Tentu dampak ini adalah ada dampak perekonomian. Tapi itu semua kebijakan dari tim gugus. Tim gugus pun berpatokan pada provinsi, provinsi berpatokan pada pusat. Secara berjenjang ya. Tapi paling penting itu semua ini tidak akan terjadi. Ya, PSBB ini tidak perlu dilakukan apabila masyarakat semua sadar terkait bahaya COVID. Kita juga merasa ngeri juga kalau lihat kerumunan pasar segala macam. Ya, kita harus siap. Masing-masing perbelanjaan, toko-toko, warung-warung, ya, semua harus siap untuk menyiapkan konsep new normal. Dalam arti misalnya warung mungkin sudah menyiapkan kursi yang hanya 2 orang, jarak 1 meter. Terus batasan kapasitas pengunjung berapa. Terus sarung tangan, cuci tangan, penyemprotan setiap orang yang habis makan, kebersihan piring, semua segala macam harus diperhitungkan. Begitu juga pasar, terutama pasar harus disetting betul jarak antara pengunjung dan pembeli. Harus pakai sarung tangan dan lain-lain. Itu harus dipikirkan dari sekarang. Dan untuk memahami itu butuh kerja keras, bukan hanya tim gugus, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat semuanya. Begitu juga dengan peribadatan, mungkin itu harus setting tempat kursinya, duduknya. Begitu juga bis-bis, ya. Tapi saya pikirkan ojek ini, karena tidak mungkin jarak 1 meter. Oke? Dan satu lagi dan mungkin terlalu dini. Cepat ini Salman, tak lagi banyak nanya. Dan mungkin terlalu dini, tapi bagaimana perintah negara terhadap pengawasan jangan sampai ada penyalahgunaan dana COVID ini, penanggulangan untuk masyarakat ini. Kira-kira perhatian kepolisian terhadap persoalan ini seperti apa? Dari awal kita udah data, ya, terkait dengan jumlah-jumlah pos anggaran pada masing-masing disalurkan, dan kita akan melakukan pemantauan apakah anggaran itu RAB-nya kan bisa kita lihat rencana kebutuhannya apakah sesuai, wajar atau tidak. Nah, kalau tidak bisa kita sampaikan ke Gus, ini nggak wajar anggaran ini, misalnya terkait dengan harganya segini ternyata ditemukan, masyarakatnya dikasih segini ternyata tidak, masyarakatnya
ternyata bantuan sosial ini ada biaya sampai akhir muka pada masyarakatnya ada di sini dikasihkan. Itu yang kita. Kemudian sudah ditemukan mungkin terkait ini kah? Ada mungkin beberapa kasus yang sudah ada. Nanti kita masih pantau ya, tapi kita pertama yang seperti dilakukan oleh Reskrim, kita sidak terhadap bantuan-bantuan yang sudah disalurkan ke masyarakat. Ya. Sidak, geledah, kita beri himbauan. Ya. Kenapa kita beri himbauan? Karena bantuan itu harus segera ke masyarakat. Nanti kalau diproses hukum lagi, jadi barang bukti yang lain-lain segala macam. Tapi kalau ke depan masih seperti itu ya kita amankan. Dengan terkait Nah, kan? Dengan terkait